Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Sukmawati Nihali. Kali ini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam. Langsung saja. Periode sejarah, peradaban dan pemikiran ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai Islam dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah. Periode sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Dan yang pertama, periode klasik. Kedua, periode pertengahan. Dan yang ketiga, periode modern. Sistem ekonomi kapitalis lahir dari sistem sosial bangsa Eropa saat itu, di mana terjadi revolusi besar-besaran di berbagai negara. Di Eropa adanya aliran sekularis ini kemudian melahirkan para filsuf dan cendekiawan. Cendekiawan tersebut ialah Adam Smith yang mendobrak gerbang ilmu ekonomi kala itu. Yang mulanya orang-orang hanya melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hingga mengajak masyarakat kala itu untuk saling bersaing dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Dan ada juga sekilas sejarah pemikiran ekonomi sosial komunis. Ya, di mana bentuk resisten dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Tujuan ekonomi komunisme adalah untuk menghapus segala perbedaan antar kelas dan mewujudkan sarana produksi yang dilakukan bersama-sama. Mereka tidak menginginkan adanya ekonomi kapitalisme karena kaum proletar diperlakukan secara tidak adil, sehingga memungkinkan kaum berjuis memegang kekuasaan dengan cara tidak profesional. Oleh sebab itu, Karl Marx berpikir jika pedistribuan dipegang oleh negara dan dibagikan dengan rata, maka surga kaum pekerja akan tercapai. Dan pemikiran dan peradaban ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Selain masalah hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi muamalah. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara serta tempat tinggal Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah pemikir atau aktivis pertama ekonomi syariah, bahkan sebelum ia diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak termasuk telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi dagang dan perikatan serta bentuk kontrak yang telah ada sebelumnya yang mendapat penyesuaian dengan wahyu baik Al-Quran maupun Sunnah. Kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadi pedoman oleh para penggantinya, para khulafa Rasyidin dan para tokoh pasca khulafa Rasyidin dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi, di antaranya yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah ini dikenal sebagai Imam Mazhab hukum yang sangat rasionalistis dan pedagang dari Kufan, Irak. Pemikiran Abu Ubaid mengenai wewenang bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, khalifah harus mengambil kebijakan
yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan berdasarkan kemaslahatan bagi umat Islam. Dan pemikiran ekonomi Islam pada abad 3 atau 9 Masehi, menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisah dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpendapat bahwa al-tahsir, penetapan harga, tidak boleh dilakukan. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang dialami. Ahmad bin Hambal mengakui kebebasan maksimal dalam kontrak, dan perusahaan merasa bebas menggunakan konsep maslahat terhadap masalah-masalah tidak ada tuntunan. Dan adapun pendapat dari Junaid al-Baghdadi menegaskan penerapan nilai sufi banyak meletakkan pasaran dalam kerendahan. Dalam nilai usaha yang bertujuan dunia dan akhirat, serta berlandaskan syariah. Pemikiran ekonomi Islam abad ke-5 pada 11 Masehi. Pola pemikiran Ibnu Miskawai banyak diilhami oleh para filosof Yunani, lebih dalam psikologi, seperti yang diungkapkan oleh M.M. Syarif bahwa psikologi Ibnu Miskawai bertumpu pada ajaran spiritualistik tradisional Plato atau Aristoteles. Nah, dengan kecenderungan Platonis sehingga dapat dipastikan bahwa dengan mewarisi pola pikir kedua tokoh tersebut, maka Ibnu Miskawai juga berpandangan bahwa akal atau daya pikir manusia mempunyai peranan penting untuk menjadikan manusia pada posisi yang lebih mulia. Dan adapun juga pemikiran ekonomi Islam abad ke-10 atau 11 pada 16 sampai 17 Masehi. Menurut Al-Maududi, Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi. Akan tetapi bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan segala detail-detailnya apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam. Menentukan beberapa rancangan dasar atau peraturan dasar yang membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai setiap masa. Dan ada juga pemikiran ekonomi Islam pada 18 atau sampai 19 Masehi. Menurut Umar Chapra, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya kapital. Ciri utama kapitalisme ini tidak adanya perencanaan atau yang tersentral. Dan adapun menurut Mojer Khan, Al-Quran dan hadis inilah yang menjadikan beliau menawarkan kepada masyarakat muslim agar dalam kegiatan ekonomi negara dikembalikan kepada prinsip Al-Quran dan hadis. Nah, adapun menurut Abdul Manan, Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pemilikan dan penguasaan atas tanah, mohon maaf, salah pengucapan guys, untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan segelintir orang bertentangan dengan Islam. Demikian juga pada sistem zamindari yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah untuk merata pada semua penggarap tanah adalah bertentangan dengan Islam.
Menurut menurut pemikiran Mahdul Alam Conduri, di dalam epistemolog Islam di bawah metodologi yang setiap penyelidikan ilmiah dengan perdagangan dunia harus beristirahat. Oleh karena itu tidak ada sastra di daerah ini yang telah disumbangkan oleh mereka yang layak diberitahukan. Baiklah, mohon maaf atas ketidaknyamanan kalian dengan konten saya. Itulah pembahasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.